Kita hari ini di Puskesmas Bantar Kawung, Mas. Bantar Kawung ini kita akan meliput, kita akan mencari tahu bagaimana perjuangan teman-temannya di Bantar Kawung, terutama nanti gugus tugas desa. Kita ambil sampel nanti yang desa Tambak Serang. Kita pilih desa Tambak Serang karena Tambak Serang ini satu letaknya jauh dari Puskesmas Bantar Kawung. Kemudian yang kedua, jumlah peserta istimewa gua yang kemarin positif itu juga paling banyak, ada 5 orang. Dan juga memegang rekor. Jadi 12 kali swab positif terus. Namanya Mr. R itu yang kemarin sempat nanti kita akan ke sana ke Tambak Serang. Kita akan tanya-tanya, kita akan cari informasi, menggali informasi bagaimana kerja gugus tugas yang luar biasa. Dia luar biasa sekali karena apa? Menghadapi stresnya masyarakat, kemudian kegundahan, macam-macam lah. Kita akan lihat sana juga bagaimana tim-tim teman-teman yang dari Puskesmas, ya. Terutama nanti yang kita akan ekspos adalah peranan desa. Peranan desa yang dimotori oleh Bapak Kepala Desa. Ini kaitannya dengan Jogotongo. Jadi Jogotongo yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah itu ternyata dalam prakteknya sudah dilaksanakan, sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh teman-teman yang ada di desa, terutama di desa Tambak Serang. Tantangan ke sini. Dan di sini tuh kita ada 5 pasien COVID yang positif. Ini adalah teman-teman alumni gua. Dan rekor terlama juga ada dari Tambak Serang ini. Nanti kita akan menemui Bapak Kepala Desanya, gitu kan? Kita akan ngobrol-ngobrol di sana. Oke? Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Usep. Pak
Pak Usep ini adalah Kepala Desa Tambak Serang, masih muda, luar biasa, punya banyak talenta, gitu kan, pegiat media sosial juga ya Mas ya. Nah, kita akan tanya-tanya. Pak Usep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, coba Pak ceritakan Pak, bagaimana awal dulu begitu ada COVID gitu ya, kemudian ceritakan Pak Usep itu yang mulai dari awal menemukan, kemudian harus ke puskesmas, harus ke Islamic Center dan seterusnya Mas. Coba Mas. Ya, terima kasih Pak Kadim. Jadi saya dilantik 17 Februari lalu, kemudian 2 hari setelah itu kemudian kami diundang untuk pembentukan tugas di tingkat kecamatan. Kemudian kita melakukan langkah-langkah karena kita juga diperintahkan untuk menyusun gugus tugas. Nah, beberapa hari kemudian kita ditelepon bahwa ada warga kita yang pulang dari Goa. Kita ngambil langkah, melakukan penjemputan, kemudian pemeriksaan di Puskesmas Buaran sambil ke sini. Pak itu penjemputnya di Pusat Buaran ya Pak ya? Di Pusat Buaran ya. Sehingga kita jemput, kita antar ke rumah dan melakukan edukasi, termasuk kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat untuk melakukan pemakaian masker. Ya. Kita datangi ke rumah dan pemeriksaan, termasuk memberikan vitamin bersama tim medis kita dan desa, sehingga kita terus sampai hari ini kita melakukan kegiatan ini, termasuk mengantar rapid, mengantar swab, kemudian antar jemput, kita memang lakukan itu. Halo Mas, coba kilas balik Mas, pada saat jenengan diberitahu bahwa ada warganya jenengan yang baru pulang dari Goa, kemudian kan jenengan berarti kan menjemput di Puskesmas Buaran ya Mas ya, di Puskesmas Buaran. Nah setelah itu kan pulang ke sini warganya ya Mas ya, diisolasi ya Mas ya. Nah terus kemudian ada perintah untuk melakukan swab itu di hari keberapa Mas setelah jenengan melakukan ini? Itu sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan setelah itu. 1 bulan sudah diisolasi ya Mas ya? Isolasi. Tapi ternyata hasilnya positif ya Mas ya? Positif. Nah ini adalah teman-teman, ternyata 1 bulan sudah isolasi, kemudian sudah dikasih vitamin C dan sebagainya, tetap positif. Makanya memang tidak boleh dianggap sepele tentang ini gitu kan, tapi juga jangan menyebabkan panik. Karena faktanya juga teman-teman gua yang warga Tambak Serang alhamdulillah meskipun positif tapi memang tanpa gejala, tapi jangan berarti bahwa ini dianggap sepele gitu kali ya Mas. Nah terus gimana Mas setelah kemudian harus dibawa ke rumah sakit ya kan, kemudian harus dibawa ke Islamic Center, kan tidak semudah itu ya Pak ya, kan tidak semudah itu, pasti kan ada ada tantangan, ada mesti kan terutama penolakan barangkali dari teman-teman gue ini, karena yang saya dengar itu, yang saya cerita ngobrol sama teman-teman, ada yang katanya lagi di sawah belum apa-apa tapi dijemput gitu kan, ada yang masih nukang, ada yang masih di kebun dijemput. Itu gimana Mas suasananya waktu itu, gimana Pak? Betul. Jadi pada waktu itu ketika kita mendapatkan informasi dari pihak puskesmas bahwa warga kami harus melakukan swab, posisi mereka kan di aktivitas masing-masing gitu. Ada yang di sawah, ada yang lagi nukang, ada yang lagi kegiatan lain gitu. Kita melalui gugus tugas mengundang mereka dan meyakinkan mereka untuk melakukan swab di sana gitu, di gitu. Nah kemudian kan kita ada tantangan dari mereka nggak Mas? Jelas gitu. Jelas ya, nggak mau dan sebagainya itu gimana? Mau. Yang paling mereka rasakan ketika kami datang ke mereka itu dianggapnya kita diskriminasi terhadap jamaah itu. Padahal yang kita lakukan itu tidak hanya kepada jamaah ijtima, tapi dengan seluruh warga gitu, termasuk pendatang dari luar kota gitu. Ada sempat kira-kira mau sampai berantem gitu-gitu kan Pak? Bahkan ancaman demo sekalipun ke kita itu ada Pak. Begitu ya. Jadi memang kayak orang mau berantem kayak apa gitu ya Pak ya. Dan kita salah satu bukti sayang kita terhadap warga, salah satu bukti bahwa hadirnya negara dari pemerintah desa terhadap masyarakat gitu. Ini kita lakukan. Tenaga pikiran maupun anggaran dari desa pun kurang.
Kemudian termasuk waktu itu tentang isolasi mandiri gitu ya, pertentangan gitu ya Pak ya? Betul. Nah, Iya, solusinya bahwa Kades Tambak Serang menolak warganya pulang. Sebenarnya bukan itu. Gitu ya. Kita ingin ada sebuah langkah penyembuhan yang konkret dari pemerintah, Ya. sehingga warga tidak panik. Gitu. Ya. Juga di sana kan tenaga medisnya lengkap, kemudian jaminan pengobatannya jelas gitu. Kalau Ya. kami di desa, Jadi ini memang ada cerita menarik gitu kan. Jadi waktu itu kan memang kalau berdasarkan protokol kesehatan, saya positif tanpa gejala, itu kan memang boleh untuk isolasi mandiri di rumah. Cuma isolasi mandiri di rumah itu kan tetap harus ada syaratnya. Syaratnya warga sekitar menerima. Nah itu yang saya lakukan sebagai kepala dinas waktu itu, memfasilitasi antara keinginan para anggota ijtima ini ya kan dengan warga. Sehingga kami waktu itu mengundang teman-teman gugus tugas untuk kumpul di Puskesmas Bantar Kawung ya Pak ya waktu itu. Karena kan kalau kayak tugas saya memediasi, tugas Pak Lurah juga memediasi itu kan, mencari solusi. Tapi nyatanya waktu itu akhirnya diputuskan tetap di Islamic Center ya Pak ya, karena di Islamic Center karena sebagian besar masyarakat memang masih trauma gitu barangkali. Dan itu memang terjadi teman-teman. Jadi bukan hanya di Tambak Serang Pak, ternyata ini di perkotaan pun yang mungkin sosial ekonominya dan sebagainya jauh lebih itu, tapi tetap takutan ternyata Pak. Jadi memang sekarang ini isolasi mandiri di rumah ini masih belum bisa jalan seperti yang diharapkan Pak. Gitu, Pak. Jadi, terus Pak, ini kan alhamdulillah Pak ya. Kemudian ada, nah ini yang menarik Pak Romli itu Pak. Nah, masih ingat ya Pak Romli. Jadi Pak Romli itu dia tinggal sendirian. Nah, saat itu tuh Pak Romli itu Pak, itu telepon saya Pak, WA ke saya. Pak dokter, ya carikan dong orang yang bisa menenangkan hati. Nah, rupanya karena dia sendirian sudah beli visa. Waktu itu saya telepon panjenengan ya Pak ya. Nah, saya mendengar Pak Lurah, coba teman-teman di sana mari berdoa begitu ya. Ceritakan Pak yang jenengan lakukan di situ gimana? Pada saat saya dihubungi Pak Kadin, saya langsung mengumpulkan perangkat desa bahwa sebagai pemerintah desa, sebagai orang tua dari warga di Desa Tambak Serang, kita harus bergowo apapun yang menimpa warga kita, tapi dengan langkah-langkah gitu. Satu hal langkah, baik langkah medis maupun langkah batin gitu. Saya bersama pemerintah desa juga warga melakukan doa dan zikir bersama. Zikir bersama, kayak istighosa gitu kali itu ya. Gitu, di masjid di Kampung Baru agar hal-hal yang menimpa warga kita terkait dengan kesehatan, keselamatan ini bisa dijaga atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah beberapa hari setelah itu karena izin Allah sehingga alhamdulillah Pak. Iya Pak. Itu teman-teman ya kan bisa sembuh. Iya, padahal dari 1 sampai 12 positif terus Pak. Ya kan, kemudian setelah saya minta Pak Lurah untuk bersama-sama kami di sana mengusahakan secara medisnya, Pak Lurah juga secara batin berdoa. Alhamdulillah Pak ya. Ke-13 dan ke-14 alhamdulillah negatif. Jadi teman-teman, ini yang dilakukan oleh Pak Lurah Tambak Serang, Pak Usep ini itu konsep yang akhirnya oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, yang disetop dengan konsep Joko Tonggo. Ini Pak Lurah Tambak Serang ini sudah melakukan aksi itu secara nyata, Joko Tonggo gitu Pak. Terima kasih Pak Lurah. Artinya real Joko Tonggo seperti apa sudah dilakukan oleh Pak Usep ini. Luar biasa Pak Usep. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ini teman saya Mas Igong. Igong ini juga luar biasa. Jadi dia itu informan berita apapun itu luar biasa. Termasuk hari ini itu tanpa diduga bisa ketemu Mas Igong di sini. Mas Igong, ini ceritakan Mas. Dengan pertama kali meliput di sini, teman-teman gua yang positif kemudian dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya di Islamic Center, bisa dijelaskan Mas secara singkat aja Mas. Ya dulu ketika pertama ditemukan klaster gua ini, emang masyarakat sini begitu seolah-olah kayak diasingkan atau gimana ya. Melihat kita pakai APD aja, kita kirim bantuan aja, gimana gitu loh. Tapi seiringnya berjalan waktu, ternyata emang mereka benar di isolasi itu ada benarnya gitu. Bisa menerima ya? Bisa menerima. Nah, coba Mas, awal-awal itu
kayak penolakan itu luar biasa nggak dari yang Ya luar biasa, malah saya sempat diacungin golok juga. oh gitu ya. Iya. Jadi Pas kirim sembako itu ke sini. oh gitu ya. Iya, Sama teman-temannya itu. sama teman-teman dari kan. Iya. Dan Sempet. itu acungin golok dari Ya pas saya lewat pakai mobil ambulan pakai APD itu, dia sempat kayak gitu, dia pegang golok gitu loh. Iya. Jadi ini Mas Igong ini adalah relawan jurnalis, Relawan COVID. relawan COVID, semuanya komplit kan ya. Jadi bekerja sosial juga, sering memberikan bantuan-bantuan teman-teman yang membantu itu lewat Mas Igong nanti sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Mas Igong. Siap. Sehat selalu. Kita akan menuju ke rumahnya Pak Romli nanti sebagai stage akhir. Ini tokoh yang mendunia Mas Romli. Masuk rekor. Jadi kita itu akan ke rumahnya Mas Romli. Mudah-mudahan ketemu. Ya kita gak jadian. Ya. Assalamualaikum. Pak Adus. Iya, duluan ini tadi. Jadi hari ini kita silaturahmi ke rumahnya Mr. R. Nah, kemarin itu namanya Mr. R. Tapi namanya R itu adalah ternyata Romli. Nah, seperti apa Romli? Inilah Romli. Romli bisa dibuka dulu maskernya sebentar. Sehat Mas. Sehat, sehat, ganteng luar biasa. Mas Romli Ya. sama Pak Kadus. Pak Kadus. Mas ini. Jadi Romli ini itu yang memecahkan rekor nasional. Betul. Rekor nasional. 12 kali positif terus ya ya. 12 kali positif. Kemudian yang ke-13 alhamdulillah negatif, yang ke-14 negatif. Mari kita tanyakan kira-kira bagaimana perasaan Romli, pengalamannya gitu kan. Mungkin sebagian sudah mendengar gitu kan. Tetapi kita dengarkan pengalaman setelah pulang kampung di sini itu kan. Kemarin kita lihat klipnya seperti apa ya, diiringi motor yang panjang banget ya ya. Kemarin itu motor jadi kayak apa gitu, kayak kampanye pilpres gitu. Kayak kampanye pilkada luar biasa. Gimana Om, ceritakan Om, ceritanya yang kemarin aja Om, waktu pulang aja. Kalau yang sudah kan sudah ada. Cerita itu gimana rasanya Om? Ya waktu bilang kita juga nggak nyangka mau diiring-iring seperti kejadian kemarin. Kita sebetulnya sudah komunikasi dengan teman-teman bahwa ya insya Allah kita biasa aja lah, jangan diiring-iring segala macam. Tapi ketika datang ke kecamatan, ya alhamdulillah termasuk perangkat desa kompak semua, termasuk Pak Kadus, Pak Kadesnya juga hadir sama perangkat yang lain. Alhamdulillah kita bertemu di sana. Terus ada sebagian warga yang menyambut ke kecamatan. Setelah itu yang banyaknya di sini di Majana ini sampai Pak Haji Muhtar ini kalau tahu begini katanya ini Pak Kadin ikut ke sini katanya. Kemarin ya alhamdulillah
setelah datang ke sini kita pun Masya Allah masyarakat banyak yang terharu, bukan hanya saudara-saudara tetapi tetangga-tetangga sini pada menangis. Iya, karena sebelum puasa sudah masuk ya Om. Iya. Sebelum puasa 1 bulan, berlebaran itu juga di sana. Bayangkan itu kan takbiran sendirian. Waktu takbiran sendirian apa berdua ya? Berempat. Oh berempat, masih berempat itu kan takbiran. Biasanya takbiran Abu Beduk, ini takbirannya menangis. Dan setelah lebaran masih berapa minggu ya Om? 3 minggu ya? 3 mingguan kurang lebihnya. 3 minggu menikmati sawalan. Jadi ini puasanya komplit. Puasa Ramadan, lanjut sawalan di Islamic Center. Tentu karena sendirian syahdu, jadi mungkin dibayangkan seperti di Gua Hiro gitu kali gitu ya. Iya. Ini kita Mas Ramli sekarang alhamdulillah sudah sehat, gitu kan, sudah beraktivitas kembali ke semula. Tukang ya Om ya? Nah, jadi mata pencarian umroh ini yang utama adalah tukang kayu ya. Jadi tukang bikin rumah. Jadi nanti panjenengan kalau yang mau bikin rumah, pesen lemari, pesen meja kursi, ya kan, kesini aja, ya kan, kesini aja. Ini ibu ya, nyonya. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana perasaannya Ibu Romli, Seorang istri ditinggal dari sebelum Ramadan, selama Ramadan Lebaran. Tentu sesuatu yang luar biasa kita wawancarai gitu ya. Assalamualaikum Ibu. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa Bu? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Bu, saya kepingin mendengarkan cerita ini. Teman-teman di sana Bu itu pengen mendengarkan cerita itu, bagaimana perasaan bundahnya, sedihnya, apa tiba-tiba suami lagi kerja kemudian dibawa ke rumah sakit, di swab, setelah itu nggak pulang lagi, malah ke Brebes. Betul begitu ya, malah ke Brebes. Itu kan pasti rasa mendongkol, rasa semacam-macam. Coba Bu ceritakan Bu kepada kami Bu. Rasanya mulai gimana? Pertama kali ya saya terus pikiran saya itu ada emosinya ya. Emosi. Kadang-kadang tidak terkendali, saya merasakan emosi, pada aparat juga saya merasakan emosi. Terus pikiran saya gimana tuh, nggak karuhan ya, pikiran yang enak datang, yang nggak enak datang. Tapi setelah 1 bulan ke sini ya kami sadar, menyadarkan diri mungkin ini adalah udah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua masalah pasti ada ujungnya juga. Iya, ada hikmahnya Bu. Ya memang itu saya selalu di sana itu diskusi sama Bapak ini kan, ini mesti takdir kan. Ini pasti Allah sedang memberikan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi memang ya Bu ya, emosi, marah, macam-macam ya Bu ya. Iya, macam-macam. Ya, apalagi punya anak gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin kan selama ini kan Bapak yang menopang ekonomi gitu ya Bu ya. Nah terus gimana Bu? Selama Bapak di sana kan nggak bekerja, nggak cari nafkah, itu gimana Bu? Yang dilakukan itu gimana? Ya kalau saya di rumah saja, dan melakukan aktivitas kerja apa ya di rumah saja. Alhamdulillah masalah ekonomi kami tercukupi. Tadinya punya di rumah sedikit demi sedikit ya, namanya orang tani, ada padi, ada apalah. Kita untuk kebutuhan kita jual. Terus dari dorongan dari teman-teman, alhamdulillah sampai sekarang juga bantuan dari mereka. Dari masyarakat, tetangga, ini dari pihak pemerintahan desa, dari mana itu? Dari pihak pemerintahan desa saya terima sembako itu 3 kali gitu ya. dan uang 300.000. Ini artinya semua masyarakat guyup gitu ya Bu ya. Iya. Nah Ibu siapanya Bu? Kakak ya. Gimana Bu? Kakak sekaligus tetangga ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Cara jenengan mendampingi memberikan semangat. Setiap hari, setiap malam nemenin ini di sini. Oh gitu ya. Nangis bareng gitu ya Bu? Iya, sama-sama. Nangis bareng gitu ya. Susah senang bersama. Iya Bu. Iya. Ya memang kami juga jadi tingkat kesehatan itu kan juga bukan hanya sekedar pengobatan kesehatannya ya Mas Romi ya, kita juga bagaimana mencari jalan terbaik gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini teman-teman kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa. Jadi ini memang harus kita angkat karena Mas Romli ini sampai sekarang ini menduduki posisi top nasional dari si paling lama swabnya positif.
Jadi belum ada yang mengalahkan Mas Rom se-Indonesia. Sampai kata saya, Ya. Rom minta alat itu aja sama Pak Dokter, kayu suruh bikin lemari di sana. Jangan kasih stres. Iya. Sampai saya Iya ya, nggak kepikiran Iya, itu ya betul. kita ya. Ya Allah. Saya mah kepikiran, Pak. Ya gitu tuh. Ya teman-teman, kita lihat apa kisah di balik layar gitu kan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow,